Salam sehat untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat. Saya Aldi Susanto, sehat, lumayan sehat ya maksudnya, karena masih bindeng-bindeng gitu ya. Ya. Tetapi ada CEO-nya Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, ada Bu Novi. Sehat ya Bu Novi ya? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Oke, selamat datang kembali di Dialog Solusi SDM pagi ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat tentunya. Salam sehat, betul itu yang paling penting. Dan selain teman-teman, selain CEO dari MSC, narasumber tamu kita luar biasa juga, ada HR Manager dari PT Cokro Putra Perkasa. Ada Mas Nur Hidayat, mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama benar ya? Iya benar ya. Panggilannya Mas Nur aja. Mas Nur, Ya. Oke. Karena wajahnya masih muda kita panggil Mas Nur aja gitu ya. Iya. Karena padahal pengalaman kerjanya udah luar biasa. Betul. Nanti kita akan gali. Mas Nur, apa kabar? Kabar sehat dan kabar selalu luar biasa ya. Selalu luar biasa ya. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir di perbincangan ini. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang kayaknya masih cocok deh sama narasumber tamu kita ya, Bu Novi ya. Betul. Bagaimana kemudian strategi untuk mengembangkan potensi karyawan milenial. Betul. Gitu. Nah ini kayaknya golongannya milenial ini. Kalau lihat wajahnya lo ya. Iya kalau lihat wajahnya. Belum lihat Meskipun sudah KTP-nya. bapak-bapak ya. Meskipun sudah bapak-bapak nggak apa-apa karena milenial kan sampai umur berapa yo? 97 ya. Kalau Sampai- kita lihat Maksimal di ya. Kalau 97. sampai 96 sih. Iya 96 sih. Iya. Sampai 96 ya. 96, 80 sampai 96. Itu milenial. Milenial. Kalau dilihat dari beberapa narasumber sih, kita masuk di milenial itu 77 sampai 97 ya. 77 ya. Ya, sekitar 80-an tahun Gen X. 80. Berarti Mas Nur Milenial. Milenial kan? baru meninggalkan milenial atau masih Masih milenial. Masih milenial ya. Milenial. Jadi masuk kategori milenial. Oke. Gen Y ya. Ini kan kelahiran ya yang Iya, 77 sampai kelahiran, 97 tadi ya. kelahiran. Iya. Di sini Oke. beberapa sih ya. Meskipun sudah bapak-bapak ya. Nah, Iya. bapak-bapak. Nggak kelihatan loh Pak. Nggak kelihatan kok, masih muda banget kok. Oke, baik. Nah, tidak kenal maka tidak sayang. Izinkan Bu Novi saya ambil waktu sebentar Ya, untuk silakan. ngobrol-ngobrol dengan Mas Nur soal Cokro Putra Perkasa karena ini menarik ya. Tadi pembicaraan kita yang tidak in frame ya, pembicaraan di luar ya off air itu saya bilang ini dulu bengkel ya memang ya Betul, awalnya bengkel langganan papa saya gitu. Artinya kan udah tua banget gitu loh. Iya, umur perusahaannya ya. Umur perusahaannya. Perusahaan. Umur Udah perusahaannya. lebih daripada 50 tahun. Dulu namanya Cokro Bersaudara bener ya. Tetap Cokro Bersaudara sih. Sekarang masih ada ya Masih Cokro ada. Bersaudaranya, masih di ini. Gembong. Masih di Gembong itu. iya, betul. Dan usahanya juga sama, masih repair untuk mesin-mesin yang harus oversize atau harus apa gitu. Betul sekali. Gitu ya? Kalau yang di Cokro Bersaudara tepatnya di Gembong itu juga masih tetap. Oke. Tapi di situ dari perkembangan akhirnya kita membuka banyak perusahaan, Mm-mm. tidak hanya di Jawa Timur tapi seluruh Indonesia banyak sekali cabangnya. By the way tadi sempat disebut-sebut oleh Mas Nur bahwa secara holding ada 50 perusahaan. 50 perusahaan betul. Semuanya ada di apa istilahnya ini? Manufaktur, terus kalau yang di Kalimantan lebih di pertambangan ya kan, ada semacam repair daripada apa namanya itu alat berat, ya kan. Terus lari ke Sumbawa, Aman, Mineral kayak gitu kan. Itu juga punya banyak perusahaan di sana. Pertambangan juga ada ya Pertambangan berarti juga ya. semuanya. Kalau Jadi yang di Jakarta, Jawa Barat lebih tepatnya di otomotif. otomotif. Ya, otomotif. Selain manufacturing juga manufaktur, bengkel. Bengkel tetap dasarnya itu bengkel, repair. Tapi makin Tapi meluas ya, berkembang meluas. Di jasanya. dalam satu perusahaan ada semacam manufakturnya juga gitu. Kalau boleh tahu dari total seluruh perusahaannya itu berapa karyawannya, Mas? Kalau yang rata-rata sih ada 200 sampai 300 karyawan 300 ya, per karyawan perusahaan. per perusahaan ya. Iya. Nah, padahal perusahaannya ada berapa? 50? 50-an. 50-an ya, cukup banyak ya. Cukup banyak. Ya. Kalau di Cokro Putra Perkasa sendiri apa? Cokro Putra Perkasa kita ada 3 divisi ya, 3 departemen ya. Yang pertama di produksi, yang Produksi kedua, apa ini? Kita produksi lebih tepatnya di melayani untuk mesin-mesin pertanian. Mesin-mesin pertanian. Oke. Seperti punyanya traktor. Jadi bukan traktor yang pakai Tangan tangan gitu. ya. Bukan traktor tangan. Traktor yang dikirim ke Eropa untuk gandum. Jadi yang mesin panen yang besar besar, itu wuss, loh. yang yang kalau besar jalan banget tuh itu ya. langsung panen banyak. Panen banyak. Iya, iya, iya. Seperti itu sih. Oke. Jadi
tepatnya kita membuat karena di situ presisinya kan nggak seperti otomotif. Kalau otomotif mungkin sangat-sangat presisi. Iya. Tapi kalau yang mesin pertanian tidak membawa orang passenger, ya kan, itu kan nggak terlalu presisi. Mesin kami yang diproduksi itu lebih tepatnya di pertanian. Seperti kita subkon ke Kubota, Iseki, Myanmar kayak gitu. Tapi semuanya orientasinya ekspor ya, tidak dipakai untuk di Indonesia ya. Rata-rata ekspor. Oke. Itu. Termasuk bahan bakunya pun juga impor. Itu yang produksi yang pertama. Yang kedua. Yang kedua reparasi ya kan. Service. Reparasi service kita dari beberapa perusahaan ya minimal di lingkup share gitu kan. Ada beberapa perusahaan besar, besar. Kayak Liftboy gitu kan. Liftboy itu kan kalau kita dulu lama itu pakai sabun kotak ya. Nah ini kita sekarang udah ganti. Rollnya itu buatnya repairnya di kita. Oh, mesin cetaknya sabun. Mesin cetaknya sabun. Oh, seperti itu. Jadi setiap 1 bulan itu pasti kita itu bau sabun, ya kan? Karena rata-rata pekerjaannya di situ. Rusaknya apa? Apa lodok apa? Lodok itu apa ya? Kendor. Lebih tepatnya kendor. Kalau iya logro. Kalau roll millnya ini kan rata-rata retak ya. Oh retak, Bu Novi bukan apa tadi saya bilang? Kalau retak itu kan bahasa Inggrisnya apa? Crack ya. Iya, crack. Nah kalau ada crack itu kan otomatis sabun ini nggak jadi halus gitu kan. Masa kita jual sabun retak? Retak-retak itu. Jadi cetaknya gini toh, mengembang gitu ya. Secara roll mill itu seperti lingkaran gini, tapi bentuknya tabung gitu kan. Iya. Sedikit kan pastinya nggak. Jadi retak bukan lodot. Crack ya, ada crack gitu kan. Ada cracknya. Itu bisa di ini. Bisa itu. Oke, itu yang kedua ya. Keahlian tertentu itu. Yang paling utama adalah kita mainnya itu ada di gearnya. Pikir. Ya, pikir ini diameter 6 sampai 8 meter. Dan itu diproduksi. Dan itu direparasi. Masuknya di permesinan reparasi. Permesinan reparasi itu yang ketiga. Untuk yang alat-alat reparasi yang gede-gede gitu. Pikir itu mungkin Barata ya. Barata itu bisa buatnya tapi kadang buat giginya di kita. Saling support lah. Oke. Di tukang-tukang gigi enggak bisa ya? Kok tukang gigi? Memang kita kan buat giginya Bu Novi. Betul. Ahli gigi betul. Iya, enggak bisa, harus cokro putra perkasa gitu loh. Iya. Oh, itu ya. Berapa karyawan sekarang? Kalau karyawan saya sekarang 200 sih, Pak. 200 di 200, ini. Yang dipunya saya nih. Kalau kantor di Siar ya? Kantor di Siar, betul. Kantor di Siar. Di Siar atau ada tempat lain untuk mungkin misalnya showroom atau tempat untuk mengerjakan yang gede-gede itu cukup di pojokan itu toh ya? Betul sekali. Oke. Kok tahu juga pojokan? Enggak loh, saya sering masuk situ. Kalau ke Pondok Chandra saya lewat situ kalau naik motor. Oh iya. Bisa masuk dalam-dalam gitu. Iya. Oke. Pojokan situ betul. Jadi tepatnya kita yang di Surabaya ini ada 4 sih. Yang manajemen saya yang di Surabaya ini kan ada 4 perusahaan, termasuk Gembong, Krian sama yang di jadi satu sama yang Gembong itu ya. Berarti kantor pusatnya ada di Gembong. Kalau pusat sih enggak ya. Bukan ini ya. lebih tepatnya cikal bakal family-nya kan ya. Oh, gitu. Artinya Cokro Putra Perkasa punya manajemen sendiri. Punya manajemen sendiri. Cuman nggak bisa dilepaskan secara historis dan ownership dari Cokro bersaudara gitu ya. Kayak gitu kan. Oke. Berarti kantor cuman di ini. Artinya untuk pengerjaan workshopnya juga di situ. Workshopnya di situ. Oh, semuanya ada di situ ya. Iya. Daerah industri ya, karena perlu lahan yang besar. Perlu lahan yang besar. Kalau masuk yang di area konstruksi kita ada juga. Tapi tepatnya kita satu manajemen tapi beda nama gitu kan. Oh. Gitu. Ada di Krian itu tepatnya. Mulai konstruksian buatkan roll mill atau buat konveyor atau buat istilahnya konstruksi baja itu lebih tepatnya di sana. Itu bikin manufacturing juga. Bikin. Oke. Nama PT-nya beda lagi, bukan Putra Perkasa. Bukan. Cokro apa gitu ya? Iya betul. Rata-rata ada bersaudaranya lah. Cokro bersaudara gitu kan. Oh, ada gitunya ya. Berawal dari bengkel terus kemana-mana ya. Terus kemana-mana gitu. Dari 200 yang milenial berapa Mas? 200 kita hampir 70% milenial. Oke, berarti nanti kita bisa minta testimoninya bagaimana strategi pengembangannya. Tapi kita ke Bu Novi dulu. Bu Novi, hari ini kita akan lagi-lagi membahas tentang milenial dan anak-anak dari Gen Z gitu, Gen Z gitu ya. Nah,
Dan secara spesifik hari ini kita akan mengembangkan bagaimana kemudian potensi pengembangannya anak-anak milenial ini, dan apa yang akan kita bahas hari ini. Iya, jadi pagi hari ini kan karena beberapa saat yang lalu kita juga sudah membahas ya Betul. tentang apa milenial lebih ke pola komunikasi kayak gitu kan. Nah, kalau yang ini lebih ke apa pengembangan potensi. Karena kalau kita bicara milenial, Mas, ini kan sekarang tadi juga diwakili oleh Cokro Bersaudara, populasinya di sana sudah 70% 70%, gitu. betul. Gitu. Cukup Saya besar. yakin bahwa di tempat yang lain pun juga seperti itu, Iya, karena iya. secara apa namanya, kalau dilihat dari tadi apa tahun kelahirannya, ya memang sekarang orang-orang yang lagi pada usia produktif tadi itu ada di milenial itu tadi gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sekarang dalam porsi terbesar. Orang-orang X kayak saya ini kan sudah tahun ini sudah, kalau misalnya ini sudah 1-2 tahun lagi sudah pensiun biasanya kan seperti itu gitu. Jadi yang produktif memang teman-teman Yang milenial. milenial. Nah, kalau kita ngelihat bahwa ini jumlahnya dalam porsi yang besar, persentase yang apa mayoritas dan dominan, maka ini adalah sumber penggerak apa ya, mau perusahaan, mau negara Ya, gitu ya, ya. betul. Sebuah organisasi yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana kemudian potensi ini tadi energi apa namanya anak-anak muda yang banyak kreativitas, energinya masih besar ini tadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Jadi kenapa kita bahas pagi ini, yaitu tadi SDM karyawan yang sekarang ada di perusahaan itu mayoritas adalah dalam jumlah besar seperti itu. Jadi mau nggak mau potensinya mereka ini harus dioptimalkan Ya, supaya ya, kemudian itu tadi mereka bisa berkontribusi yang optimal. Terus kemudian juga kalau kita mau bicara kontribusi optimal kan berarti banyak ya, mulai dari dalam supaya mereka kemudian mereka kerasan, mereka engage, mereka bisa berkontribusi. Sementara di luaran itu juga tuntutannya luar biasa, kondisi bisnisnya yang apa membuat mereka ini harus dinamis, harus bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada kayak gitu, Mas. Iya, iya. Selain keniscayaan karena jumlahnya memang cukup besar ya, tadi disampaikan oleh Mas Nur 70%. Betul. Kalau di rata-rata perusahaan memang anak-anak milenial ini menguasai sekitar 70% begitu? Kebanyakan sekitar segitu, Sekitar Mas. segitu Iya, ya? 60-70 kan kalau dilihat dari usianya kan Iya, segitu iya, kan, iya, Mas, iya. gitu. Jadi katakan tadi kan mulai tahun 77 gitu ya, 77 atau kata ambil aja yang angkanya genap 80. 80 ini dua-duanya sudah 43 gitu kan. Kita bisa bayangkan Iya, iya. Mas Aldi zaman umur 43 itu kayak apa gitu kan. Oh, masih ganteng. Iya. Oh iya, bukan gantengnya Oh, tapi bukan ganteng. energinya, Oh, iya, iya. Oh. ide-idenya gitu kan. Iya, 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 Ambisinya juga seperti itu. Nah, itu yang mesti ditangkap dan dioptimalkan dengan baik Iya, gitu, si Mas. Aldi itu umur berapa sekarang? Nggak usah ya? Saya nggak tahu Oh, umurnya rahasia berapa. ya? Pokoknya pas tahun itu Ya. umur segitu kan bisa dibayangkan Saya gitu ini kan. adik kelasnya jauh Bu Novi lah. Ya, saya ke Mas Nur sekarang. Mas Nur, tadi kita bicara apa namanya Overian sudah sekitar 8 tahun ya? Iya. Ada di Cokro Putra Perkasa ya. Apakah dan sekarang ini kan komposisinya 30-70 ya? Betul. Ketika pertama kali masuk itu yang X-nya masih 50-50 dengan milenial atau seperti apa? Ketika kita masuk waktu itu ya memang masih saya rasa 50-50? 50-50 lah. Gitu ya? Karena saya setiap dulu hampir 8 tahun jalan ya kan. Setiap tahun ini saya pasti ada Mempensiunkan Pensiun, orang ya. gitu. 2 pensiun. Oh. Ya kan. Apalagi waktu era Covid ya. Iya. Pensiun secara langsung ya kan. Otomatis baik alam. Baik alam ya. Wah, alam ya. Oh, oke. Tidak tahu sakitnya masuk ya kan. Iya. Otomatis kita pensiunkan lah dengan cara yang benar. Kayak gitu kan. Oh iya, saya lupa. Ketika Covid bagaimana bisnis? Tetap jalan ya kalau untuk yang servis-servis kayak begini nih ya? Katlah waktu itu di tahun Atau terpengaruh juga? 2020 ya kan. Pasti yang paling parah itu di 2020 ya kan. Kita sangat-sangat ya kita mau nggak mau tetap jalan lah. Dengan cara apapun yang tidak keluar daripada aturan ya kita tetap jalankan untuk semuanya. Sempat ada pengurangan karyawan juga? Atau Sempat perumahan ada begitu? Pengurangan dan perumahan ya kan. Dirumahkan, dikurangin ya kan. Iya, iya, iya. Itu rata-rata sih semuanya ya kan. Iya, Itu benar, rata-rata benar. semuanya. Yang terpenting adalah perusahaan ini tetap eksis dan Eksis. jalan. Dan ketika sekarang bicara soal kondisi bisnis sekarang, so far sudah
berapa persen Kondisi recovernya? Sudah hampir 100%? itu kemarin Atau malah melonjak 100 sekian persen begitu? 2022 ya kan. Iya. 2022 kita sempat naik ya kan. 2023 nggak tahu kenapa ini. Agak slow down begitu ya. Kelihatannya itu enak tapi kok secara duit nggak besar gitu ya? lesu gitu loh. Tahun politik mungkin ya? Iya bisa Iya. nggak tahu. Bisa bilang Jadi seperti kayak itu lah. gitu ya. Mendekati tahun politik lah. Hmm. Karena ini punya saya ini diekspor ya kan, otomatis kena posisi Amerika sama Ukraina ini kan belum selesai. Oh, Rusia itu kan. Rusia Ukraina itu pengaruh ya? Pengaruh juga itu. Pengaruh ya. Oke. Itu sangat pengaruh. Ya, kalau boleh di persentase yang ekspor dengan yang memenuhi kebutuhan dalam negeri, ekspor lebih gede. Posisinya kondisinya yang ekspor ini 50%. Oke, yang dalam negeri 50%. 50%. Ya. Yang diekspor 50%. Oke, baik. Mungkin ada telepon penting, kita break dulu ya. Kita ke iklan dulu saja kalau begitu. Oke, Mas Nur Hidayat masih ada ya panggilan telepon yang harus diterimanya. Begitu saya lanjut dengan Bu Novi tadi. Kita yang pertama, kenapa penting pengembangan potensi karyawan milenial ini, karena secara kuantitas mereka mulai dalam tanda petik mendominasi ya. Betul, gitu. Tenaga angkatan kerja kita. Betul. Gitu ya. Dan cara kerja mereka itu berbeda gitu loh, Nah, Mas. itu dia yang ingin saya tanyakan. Iya. Kita sudah bolak-balik, tapi nggak ada salahnya kita mengulang-ulang juga supaya para pebisnis owner, para pemilik bisnis yang mungkin dari generasi X itu makin hari makin bisa menerima dan memaklumi anak-anak milenial memang. Betul. Seperti apa Bu Novi anak-anak milenial ini? Iya, anak milenial itu kan gini, jadi dalam beberapa hal nilai-nilai dan harapan itu mereka ya ada perbedaan lah dengan generasi sebelumnya gitu ya. Jadi antara lain yang pertama mereka ini sangat orientasi terhadap teknologi dan keterampilan digital kayak gitu. Yeah. Itu melek banget gitulah. Sehingga kemudian dengan karyawan yang tipenya seperti ini itu maka sebenarnya mereka akan mahir di dalam hal-hal yang berbau dengan teknologi. Ya, melek teknologi. Betul. Artinya berarti bahwa nanti strategi pengembangan potensi itu juga harus memasukkan hal-hal yang menggunakan teknologi supaya kemudian bisa lebih klik sama mereka kayak gitu ya. Itu tadi sangat melek teknologi. Terus ini lagi ngobrol ciri-ciri anak-anak milenial. Nanti gitu. kita akan coba tanyakan juga bagaimana di Cokro Putra Perkasa ya. Betul. Gitu, oke. Monggo lanjut. Terus kemudian mau nggak mau ini yang mungkin nggak bisa dipungkiri, mereka itu sangat sangat menjunjung tinggi keseimbangan antara hidup dan pekerjaan gitu. Meskipun sebenarnya saya mengatakannya nggak bisa dipilah kayak gitu ya, kayak dibelah kiri kanan gitu ya, hitam putih, nggak bisa seperti itu, karena sebenarnya ada cara di mana kita bisa mengintegrasikan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan gitu. Artinya ya itu tadi memang ada beberapa syarat gitu ya, ada beberapa syarat, tapi sebenarnya itu bisa diupayakan untuk ke sana gitu. Terus kemudian mereka ini mereka itu suka punya cari pekerjaan yang katanya itu memiliki makna sosial dan dampak positif terhadap masyarakat gitu. Jadi idealis ya? ada jiwa volunteernya yang kayak cukup tinggi seperti itu. Tapi ya itu tadi kadang saya itu belum menemukannya di semua gitu. Meskipun ada beberapa yang sangat sangat menjunjung tinggi hal itu. Terus ya itu tadi mereka suka karir yang dinamis gitu ya, yang kalau kita bilang butuh loncat atau apa gitu. Tapi sebenarnya ya itu tadi mereka menginginkan karir yang dinamis. Terus kalau pembelajaran itu ya yang sifatnya berkelanjutan seperti itu, karena mereka itu buat mereka belajar itu gampang sebenarnya gitu ya. Setiap saat kemudahan teknologi itu membuat mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Terus mereka ini juga Mas butuh sekali pengakuan dan pemberian umpan balik gitu. Jadi feedback. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan mereka berharap itu diapresiasi seperti itu. Sementara kalau kita bilang bos-bos zaman dulu ya wis nek kerjamu api itu wis wayahe gitu kan. Kan kamu digaji untuk melakukan itu dengan cara benar, nggak dibikin salah gitu kan. Seperti itu. Nah ini
buat anak milenial itu penting bahwa mereka itu oh ya good job lah, great job gitu, bahwa mereka sudah melakukannya dengan baik kayak gitu, dan kalau ada yang kurang ya apa namanya itu yang disampaikan. Sementara kalau mungkin angkatan-angkatan yang sebelumnya kan gitu tadi, kalau misalnya baik ya sudah memang harusnya seperti itu, kalau salah ditegur. Nah, mereka menganggapnya mungkin ini tidak balance gitu ya. Oke. Gitu. Ya, Kurang lebih ya. seperti itu sih. Mungkin Ya. bisa ditambahkan sama apa Mas Nur. Mas Nur ya, tapi saya tanya dulu Mas Nur, di Cokro Putra Perkasa ini kan semuanya based on teknologi ya, artinya kan pekerjaannya kan pekerjaan yang berkaitan dengan skill. Betul. Dan apakah ketika bergeser menjadi anak-anak milenial pekerjaan makin mudah dilakukan dibanding ketika Gen X-nya masih cukup banyak, atau justru kebalikan, wah ini anak-anak milenial ini harus dipahamkan ini kalau kerja yang benerin gear yang 6 meter itu kayaknya Gen X lebih oke. Gimana pengalaman panjenengan? Jadi lebih tepatnya memang sangat benar sekali ya kan. Posisi yang kita alami sekarang. Kenapa saya sampaikan orang yang lebih tua daripada kita yaitu Gen X itu memiliki pengalaman yang mungkin sampai sekarang pun untuk diduplikat ke anak milenial ini sangat perlu Susah. waktu. Perlu waktu, ya Kan? Karena yang disampaikan tadi Bu Novi ya benar sekali itu. Anak-anak sekarang ini lebih tepatnya sangat idealis dan perfeksionis. Ya kan. Teori mungkin berapa persen pengennya langsung dipraktekkan. Tapi kalau kita praktek langsung dipraktekkan di mesin, ini kan perlu pengalaman. Kalau enggak Dan mesinnya mesin orang lagi. Iya, kalau enggak mesinnya orang bisa rusak semua ya. Betul sekali di situ. Makanya kenapa saya sampaikan di sini ada pertanyaan, kenapa anak sekarang baru lulus SMK ketika kita interview mintanya langsung UMR. Lah ini pengalamannya seperti apa? Ya kan? Skillnya seperti apa? Karena di punya kami ini hampir 80% base-nya ini teknik. Ya kan yang disampaikan Pak Ali, base-nya teknik permesinan. Karena dia tahu membaca gambar, tahu alat ukur, ya kan ini adalah dasarnya. Dan jam terbang ya. Dan jam terbang pastinya. Ya kan? Iya. Karena sekalipun masukin di mesin kita salah program, ya otomatis reject NG. Nah ini, makanya saya sering kali sama beberapa rekan di Snaker, BLK kayak gitu kan. Saya selalu ambil di sana ya kan, karena minimal mereka punya dasar. Punya dasar untuk mengetahui daripada dasar permesinan itu seperti apa. Karena sekarang mohon maaf, lulusan S1 dan D3 pun secara praktek ya memang menang teori. Ya kan? Menang teori. Terutama S1. S1 ya kan. Lah masuk pengennya langsung jadi manajemen, staff manajemen ya kan. Di staff. Ya ini memang kita harus selalu rekrutmen dan juga saling milih mana yang terbaik ya kan. Mana yang terbaik. Yang terutama adalah attitude-nya. Karena attitude ini nomor 1 ya kan. Betul. Attitude ini nomor 1. Kita bekerja mencari pengalaman dulu, gaji, nanti pastinya ada penilaian-penilaian, ada coaching-coaching, ada training-training, di situ ada penilaian KPI dan sebagainya. Pastinya kan di situ akan dengan sendirinya kan. Lah anak sekarang, mohon maaf saya sampaikan, milenial pun kenapa melihat rumput tetangga lebih hijau? Menclok sana, menclok sini, 1 tahun pindah sana, 1 tahun pindah sini. Mungkin ada beberapa yang mungkin senang ya karena banyak riwayat pekerjaan ya kan. Tapi untuk saya ketika saya melakukan interview atau wawancara, saya mencarinya adalah attitude-nya. Karena kalau attitude ini sangat mendasari. Mendasari. Permesinan itu 1 tambah 1 pasti 2. Bisa dilatih. Iya. Tapi kalau attitude susah ya untuk mengubahnya begitu ya. Mengubahnya seperti itu. Ada masuk. Saya senang sekali Pak masuk di sini. Saya akan kontribusi untuk perusahaan. Dengan kondisi yang di lingkungan kerja ini kan pasti berbeda, beradaptasi berbeda. Iya kan. 1 bulan, resign. Kekerasan gitu ya. Kekerasan ya kan. Dengan berbagai macam alasan. Makanya HRD itu perannya sangat vital sekali di perusahaan, bukan hanya untuk melatih
pekerja yang sudah bekerja di situ, Betul. tapi juga merekrut orang-orang yang sekiranya untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek itu capek saya. Iya. Rekrutmen dari Surabaya sampai Jakarta pun juga. Dengan pengalaman yang seperti ini, Mas Nur, apa kemudian strategi pengembangan? Karena hari ini kan kita bicara soal strategi. Apa strategi pengembangan potensi mereka gitu? Karena mereka kan juga diakui tadi secara langsung oleh Mas Nur bahwa satu di antaranya koyoknya kalau di drill nemen-nemen itu sebulan out gitu ya. Betul, Nah, iya kan? jadi bagaimana strateginya kalau boleh belajar dari Cokro Putra Perkasa? Ada strategi yang mungkin saya simpulkan dan beberapa mungkin nanti ditambahin Bu Novi juga karena lebih pengalaman juga, ya kan? Ini beberapa ada critical thinking ya kan? Kemampuan kita berpikir orang ini seperti apa? Kalau cuman diperintah ini tugasnya daripada permintaan karyawan 10 karyawan di pinggir jalan, tak ambil aja 10. Tapi kalau kita nggak berpikir kritikal, ya kan? Nggak berpikir panjang. Anak ini jangka panjangnya apa sih, gitu kan? Orang ini jangka pendeknya apa? Bekerja untuk mencari nafkah kah? Bekerja untuk mencari pengalaman kah? Bekerja untuk mencari yang penting saya ada identitas bekerja. Macam-macam. Bekerja ada yang naik motor, interview, ada yang interview naik mobil, ada yang pernah interview naik Alphard. Saya mau gaji berapa ini? Susah, ya kan? S2 pakai Alphard. Ya memang kalau kita buka di job seeker di job vacancy itu kan, kita kan nggak pastilah orang-orang kan mencari pekerjaan, ya kan? Nah inilah critical thinking kita itu cara mencari orang itu apa tujuannya bekerja itu. Gitu ya. Seperti itu Pak. Oke. Bu Novi juga harus meninggalkan diskusi ini tidak sampai akhir. Enggak, ternyata bisa. Oh bisa? Bisa dilanjutkan. Jadi kalau begitu silakan ditambahkan Bu Novi. Untuk awal dulu, nanti kita akan dalami soal strategi pengembangan ini. Strategi pengembangan gitu ya. Gini, karena masih sebenarnya prinsipnya sama dengan ketika kita merekrut karyawan tadi di awal dari rekrutmen, maka kemudian kita memang harus investasi untuk mengembangkan mereka. Betul. Gitu. Nah, model pengembangan kan karena mereka ini sebenarnya sudah direkrut itu kan artinya kita juga memilih yang potensinya terbaik untuk dikembangkan. Nah, jadi ketika mengembangkan itu mulai dari orientasinya sampai kemudian masa-masa mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik supaya berkembang gitu. Nah, strategi pengembangannya tadi itu bahwa tetap ada program-program pengembangan yang harus diberikan kepada mereka, tetapi itu tadi menggunakan metode-metode yang cocok dengan mereka supaya kemudian itu dapat gitu. Mungkin seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau orang belajar, anak sekarang ini kan fokus masa fokusnya itu istilahnya span untuk fokusnya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar gitu ya, dan mereka suka yang pendek-pendek gitu. Jadi kalau belajar mungkin harus yang potong-potong itu ya, jadi yang micro learning itu tadi. Jadi pakai video gitu ya, karena kalau misalnya kelas itu boring gitu, apalagi kalau boleh bawa HP gitu ya, ini kadang nggak seudon ya. Memang kadang ketika kita menerangkan gitu, mereka bawa HP, bisa jadi mereka itu sebenarnya sedang browsing atau mencari informasi. Tapi kan kadang kita itu annoying gitu ya ketika di depan gitu. Terus kemudian orang nggak memperhatikan kita, terus kemudian dia kita melihatnya sedang asyik dengan gadgetnya seperti itu. Maka itu tadi, jadi bagaimana tadi itu supaya kemudian materinya tetap dapat, dipecah-pecah melalui micro learning, terus kemudian dengan tampilan yang lebih atraktif seperti itu, sehingga atraktif itu artinya lebih sesuai dengan mereka. Kayak gitu, bisa diakses kapan saja, karena anak-anak sekarang itu, milenial itu mereka ini gini, biasa untuk melakukan, jadi kayak misalnya nonton YouTube gitu, sebenarnya kan itu juga bisa dipakai untuk belajar gitu. Nah itu tadi, jadi memasukkan sesuatu yang kemudian bisa mereka lakukan seperti seakan-akan mereka sedang tidak serius belajar gitu loh Mas, seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Terus kalau pengembangan kalau pengembangan potensi itu tadi benar-benar kita harus mapping kompetensi orang sehingga kemudian kita tahu bahwa penempatannya sesuai kayak gitu. Nah ini perlu benar-benar perlu kamus kompetensi supaya kemudian kita tahu arah pengembangannya kemana, nggak hanya asal gitu. Kan kadang kalau misalnya HR Pak ya gitu ya, mungkin akhir tahun gitu
habis dari evaluasi performance appraisal, direkap gitu kan, terus nyusun TNA kayak gitu kan. Nah seringkali itu tadi hanya berdasarkan itu saja, tidak kemudian hasil TNA-nya kita kembalikan lagi dengan kebutuhan kompetensi jabatannya, baik untuk jabatan yang sekarang atau yang mungkin mereka perlu dipersiapkan untuk yang akan datang. Untuk beberapa orang yang kita sudah melihatnya itu potensial, maka kita harus mencoba untuk menyiapkan mereka sehingga kemudian ketika ada posisi-posisi kosong mereka ini sudah lebih siap. Oke. Seperti itu Mas Aldi. Mas Nur, kalau di dalam pelaksanaannya apa yang seringkali muncul sebagai hambatan begitu ya untuk strategi pengembangan ini? Artinya treatment kan sudah dipikirkan benar-benar gitu ya. Ini kalau boleh belajar dari lagi-lagi Cokro Putra Perkasa ya. Sudah dipikirkan oleh HR bersama tim begitu, oh nanti pengembangannya kayak begini. Tapi ternyata kok nggak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin bukan tidak berhasil, tapi hasilnya tidak sesuai. Nah itu seringkali apa yang menjadi hambatan untuk pengembangan potensi dari karyawan milenial ini? Ya, hambatannya ini secara lingkup besar itu hampir sama-sama rata kan ya. Rata-rata sama, di bagaimana kita sama-sama perusahaan itu hambatan-hambatan itu kurang lebihnya adalah di orang ya kan. Oh. Iya kan? Iya. Kita memang mapping itu sangat bagus sekali ya kan. Betul. Lagi-lagi kita hambatannya di orang lagi. Di orang itu apa? Kita punya teori, kita punya mapping, kita punya cara, ya kan. Tapi kalau orang itu dari berbagai macam daerah masuk di satu perusahaan, apalagi di angka 200 orang, ya kan. Yeah. Kita sudah ada training, kita sudah ada development, ya kan, pengembangan. Tapi kalau mereka itu dari orangnya sendiri, terus dilihat ngapain sih saya kok susah-susah di sini. Kayak gitu kan. Mungkin jangka panjangnya tidak terrealisasikan dengan pikiran mereka ya kan. Otomatis dia berpindah ke lain hati. Ya kan. Itu hambatannya. Kalau perusahaan, semua perusahaan pasti punya teori, punya cara ya kan. Tapi untuk milenial ini beratnya ya kan, memang satu faktornya kerasannya ini yang susah. Kerasannya. Oke. Iya. Apalagi di teknik ya kan. Pasti banyak perusahaan semuanya tidak lepas daripada teknik. Betul. Ya kan. Apalagi sekarang, era sekarang ya kan. Kalau orang teori banyak, orang manajemen kayak gitu kan. Orang teori ya kan, itu sangat banyak sekali. Tapi kalau orang praktek, apalagi sales ya kan. Kesana. Di punya sampean berapa? Di sana berapa? Itu pasti nanti susahnya di situ. Oke. Ini hambatan saya itu pasti di letak departemen sales, ya kan. Pasti 2 tahun ganti orang, 2 tahun ganti orang, 3 tahun ganti orang. Kita nggak bisa nebak orang ini jangka panjangnya apa ya, orangnya jangka pendeknya apa ya, khususnya di sales ya kan. Ini hambatan. Kembali lagi di MSDM-nya orang itu nanti. Oke. Di SDM-nya orang itu. Oke, baik. Kita break lagi, Bu Novi. Mas Nur Hidayat, kita ke iklan dulu. Setelah itu nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih sahabat-sahabat Merkuri. Yang pertama ada Ibu Vira yang menyampaikan, dari yang disampaikan Bu Novi, milenial itu merasa gampang untuk belajar. Tapi apakah milenial itu karena merasa gampang belajar sehingga gampang juga menolak pekerjaan? Kalau memang iya, bagaimana mengatasi persoalan ini? Saya ke Bu Novi dulu karena tadi yang ngomong Bu Novi gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Vira. Monggo. Iya. Jadi menolak pekerjaan gitu ya. Jadi kalau belajarnya sih kan gampang sebenarnya gitu ya. Jadi ya belajarnya itu sambil enggak secara langsung, enggak serius gitu kan. Menurut saya sih begitu ya. Karena saya sendiri merasakan dengan gaya belajar yang anak-anak itu belajarnya cukup enak lah gitu. Dengerin dari podcast yang kayak gitu, nonton dari YouTube gitu, kita bisa belajar. Nah, kaitannya dengan menolak tadi itu sebenarnya itu menolak pekerjaan itu ada kaitannya dengan itu tadi loh,
kalau saya ngomong-ngomong dengan yang lain tuh, kemarin saya barusan ngobrol dengan GM-nya salah satu studio radio itu mengatakan bahwa anak sekarang itu apa ya istilahnya hitung-hitungan kayak gitu dulu. Hitung-hitungan gitu. Jadi artinya kalau nggak jobku aku nggak mau lah kayak gitulah. Gampangannya seperti itu. Kayak gitu. Jadi kan ada yang kontradiksi tadi itu antara ingin berkontribusi terus inovatif gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya itu peluang-peluang di mana mereka itu belajar gitu ya. Kemudian mereka mendapatkan kayak soul-nya itu di sana. Tapi ya itu tadi dengan kemudian menolak pekerjaan itu fenomena yang lain memang. Yang itu tadi kalau kemarin saya diskusi itu wes anak sekarang bahasanya gitu. Biasanya kalau sak frekuensi, sak usia itu ngomongnya gitu. Wah, anak sekarang apalagi di radio gitu. Wes pokoknya gak jobku, wes gak urusan katanya gitu. Jadi itu hal yang berbeda, tapi ya memang kita temui gitu. Jadi sebenarnya berhubungan nggak sih? Iya. Berhubungan, iya. Gampang belajar terus kemudian gampang nolak pekerjaan. Iya. Korelasinya di mana ya? Makanya. Ini salah satu hambatan sih. Hambatan. Gimana kalau pengalaman dari praktisinya, Mas Nur? Iya, memang kondisi seperti itu sekarang umum, ya kan? Yeah. Umum. Banyak pekerjaan, banyak nolaknya. Iya. Sudah masuk, dikasih job yang sekiranya melenceng dikit gitu kan. Nggak mau. Oh. Kalau orang dulu kan kerja, gitu kan. Urusan rezeki nomor loro. Ya, kalau sekarang? Nah, sekarang mau kerja aja susah. Ya kan? Iya. Nah, di samping itu anak milenial sekarang itu kan masih banyak pikiran itu daripada ikut orang mending usaha sendiri. Nah, ini salah satu mindset itu yang membuat mereka yang belum punya pilihan usaha sendiri ikut orang sekedar mau iseng-iseng aja, tapi mindsetnya tetap nggak mau terlalu dikukung dengan aturan segala macam gitu ya. Iya, era globalnya ini loh. Oke. Nah, kalau di Cokro Putra Perkasa sendiri mengatasi kondisi seperti ini yang sempat berjalan seperti apa? Apa tetap nggak bisa, mau nggak mau ini aturan perusahaan, mau dikerjakan, kalau enggak ya kami cari yang lain, atau ada tetap ada ada tawar menawar begitu? Ya, kalau dari kita itu pertama pasti sebelum kita rekrut, ya kan, ketika kita udah terima orang itu, kita bacakanlah job disk-nya, ya kan, job disk-nya, aturannya, Iya. Nah, dari situ pasti mereka ingat, sampai kapanpun pasti ingat. Kamu dulu masuk sini job disk-nya ini. Job disk-nya apa gitu? Ya kan, job disk-nya ini. Terus habis itu peraturannya seperti ini, ya kan. Nah, kalau misalkan sudah kita ada learning, kita ada training, dia tidak bisa mengikuti caranya kita, ya kan, ya kita pasti panggil mereka lagi, ya kan, kita panggil maunya seperti apa, ya pastinya mereka kalah dengan aturan, kalah dengan aturan yang sudah ada, ya kan, ya pastinya nyeleweng sedikit, ini kan untuk kepentingan perusahaan. Iya, ya kan? Dan juga itu kesempatan pengembangan sih. Betul sekali, ya kan. Mungkin kita menilai orang itu karena tingkat loyalitas, ya kan. Loyalitasnya ini dites lah, ya kan. Pulang misalkan jam 4, ya kan. Pulang jam 4 sore. Kamu masih ada pekerjaan, masih ada yang stafnya hitung-hitungan, jam 4 lebih masuk nggak ada tambahan gitu kan. Nah itu kan masing-masing orang kan pasti bisa menilai. Nah kalau orang dulu pulang jam berapapun, kalau tanggung jawabnya belum selesai, ya dilanjutkan. Iya. Itu perbedaan yang paling kerasa gitu ya. Itu loh. Terasa. Kita aja ngerasain itu loh. Pulang nggak pernah saya tenggo gitu kan ya. Iya. Sampai jam 5, jam 6 gitu kan. Oke. Sepertinya Bu Novi mau menambahkan enggak? Ya sebenarnya buat saya sendiri itu lebih ke memberikan pengertian kepada yang bersangkutan gitu, bahwa ya itu kesempatan untuk pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya kita ada penilaian dan sebagainya, itu termasuk salah satu yang kita nilai lah kayak gitu di dalam kesempatan untuk belajar gitulah, mengembangkan diri. Karena mengembangkan diri itu bukan hanya ikut pelatihan, dikirim ke pelatihan
kesempatan seperti itu. Kayak Pak Nur gini nih, siaran radio kayak gini nih, ini kan juga sebenarnya adalah kesempatan untuk sharing pengalamannya ke banyak orang gitu. Betul. Jadi ada public speakingnya, diskusi dengan Mas Aldi seperti itu, dapat pelajaran dari para penanya seperti itu. Terus belajarnya juga dari dari pekerjaan yang kita lakukan seperti itu kan. Jadi belajar itu bukan kemudian baca buku gitu terus duduk manis seminar dengerin acara seperti itu. Oke. Kemudian ada Pak Daus, apakah untuk mengembangkan karyawan milenial itu harus dengan kegiatan yang having fun agar bisa mudah diterima? Memang harus selalu seperti itu, Mas Nur? Ada beberapa cara perusahaan, ya kan, yang mungkin kita 1 tahun sekali, ya kan, mengadakan outbound, ya kan. Outbound ini kan semacam kita ngasih pelatihan dan juga fun game, ya kan. Dalam fun game itu pasti ada cara untuk yang pertama leadershipnya, teamworknya, ya kan. Itu pasti di dalam sebuah game itu kan satu departemen, ya kan, lawan departemen yang lain. Bagaimana kita mencari game yang sekiranya untuk teamwork, ya kan. Itu cara perusahaan. Mungkin 1 tahun sekali kita di outbound di villa kayak gitu kan. Seperti itu langkah-langkah dan cara-cara sih. Sudah kita jalankan seperti itu. Ya, tapi bahwa kemudian keniscayaannya itu kalau untuk anak-anak milenial harus dengan model-modelnya having fun, diiyakan. Diiyakan. Iya, gitu ya. Ya. Memang harus seperti itu. Memang, iya kan. Karena mungkin mereka capek kerja ya kan. Ada semacam kemerdekaan kemarin ya kan. Kita buatkan acara lomba kayak gitu kan. Kita buatkan acara kemeriahan. Di sana panggung kemerdekaan ya nggak banyak sih, tapi untuk kebersamaan itu adalah menjadi budaya lingkungan perusahaan. Ya apakah kan? Dalam acara-acara seperti itu kalau boleh belajar lagi ya dari Cokro Putra Perkasa, teman-teman yang dari Gen X dan milenial ini bisa melebur, bisa menjadi satu pengalaman Anda? Bisa, ya kan, karena kita kan satu wadah ya kan, satu wadah perusahaan. Memang kalau dari konteks pekerjaan nggak akan lah dikasih ilmu itu susah. Gitu ya, kalau lagi seneng-seneng ya. Udah seneng ya kan, kita masih satu Nothing atap tulus gitu. Nggak ada yang dibagikan. Kalau urusan pekerjaan, apalagi urusan teknik ya kan, itu prionasi itu ya. Memang seperti itu. Sangat bisa dipahami. Pak Aldi punya teknik, ya kan. Saya orang baru. Ya kita bisa gambarkan lah. Pak, saya minta, dengan cara apapun itu pasti susah. Rejectionnya, betul. Kita ambil bawahnya. Inilah posisi Gen X sama posisi milenial seperti itu. Kalau nggak pinter-pinter nyari cara, kita ambil bawahnya, ya otomatis kamu kerja ikut. 1 hari habis seperti itu. Bahkan tidak terasa bertahun-tahun ya seperti itu. Karena mereka punya mesin masing-masing, ya kan. Ya. Oke, saya ke Bu Novi sekarang. Having fun itu memang cara terampuh untuk bisa mengembangkan. Mungkin memang bentuknya games, tapi kan itu pengembangan juga ya. Mengembangkan potensi anak-anak milenial itu memang harus selalu dengan cara yang having fun. Having fun itu sebenarnya gini lah, proses belajar itu harus menarik gitu kan, supaya nggak boring, intinya gitu kan Mas. Karena kalau boring di awal ya kita sudah blocking duluan gitu kan. Jadi ketika masuknya itu dengan cara menyenangkan, terus belajarnya secara tidak langsung, itu kayak kita lah dituturi gitu. Dituturinya dengan secara straightforward atau dengan kita duduk bareng-bareng terus ngobrol, terus kemudian jadi tahu salahnya seperti apa. Nah itu kan jadi beda gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa having fun itu salah satu cara yang ampuh, menurut saya iya gitu. Dan ini apalagi karakter anak-anak sekarang gitu ya, yang sekarang melihat banyak kemudahan gitu, terus kemudian tadi itu mau balance antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi seperti itu, sehingga mereka merasa bahwa ada waktu-waktu di mana saya ini harus harus punya waktu yang leisure seperti itulah. Jadi having fun itu salah satu alternatif pilihannya, meskipun tidak semuanya
harus belajarnya seperti itu. Kalau belajarnya teknik gitu ya pasti serius ya. Iya. Belajarnya teknik itu pasti serius. Apa ya kalau anak sekarang tuh bahasanya tuh yang getu gitu ya, getu terus konsentrasi penuh, enggak boleh salah seperti itu. Nah, cara-cara yang lain adalah kalau dulu mungkin ceramah agak membosankan seperti itu, belum lagi kalau misalnya kita enggak senang sama orangnya, lebih baik mungkin divideokan sehingga kemudian kita jadi lebih tahu prosesnya seperti apa, yang seperti itu, Mas. Iya. Bu Novi, saya nggak tahu ya apakah Bu Novi punya data atau enggak dari manapun gitu. Apakah memang minat ketika bicara soal minat anak-anak milenial yang bekerja di sektor-sektor seperti Cokro Putra Perkasa ini tidak banyak? Atau enggak, sama aja? Gimana? Sepanjang yang Bu Novi bisa ketahui gitu. Kalau gini, mungkin anak sekarang secara garis besar karena paparan informasi yang mereka dapatkan itu adalah kerjaan-kerjaan yang sekarang milenial banget, maksudnya berbau teknologi yang kayak gitu. Jadi kayak blogger, YouTuber lah yang konten kreator gitu ya. Dan kelihatannya kok enak ya gitu ya. Cari duitnya gampang. Cari duitnya gampang gitu ya. Padahal bikin jadi konten kreator itu juga setengah mati. Ngarangnya, mendetailkan konsepnya akan seperti apa gitu kan. Yang mereka lihat tuh lebih ke permukaan seperti itu kan, Mas gitu. Jadi secara data sih sebenarnya kalau murni technically kayak di Cokro karena industrinya sendiri tidak banyak ya mungkin porsinya sesuai dengan yang ada gitu. Tapi bahwa ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul dengan adanya perkembangan-perkembangan cara memasarkan, kemudian ya cara promosi yang seperti itu, maka memang mulai bergeser, minatnya anak-anak itu mulai bergeser. Lah kan enak toh jadi artis, tampil, eksis di mana-mana daripada belepotan. Oli terus ndak ketok gitu kan, berisik bising yang kayak gitu kan nggak elit banget gitu loh, Mas. Memang kayak gitu. Tapi ya tetap ada porsi-porsi. Meskipun tidak cukup besar gitu ya. Tidak cukup besar ya, karena tadi itu mereka tuh mungkin mereka malah tidak kenal nih ada industri-industri yang kayak gini gitu. Yang mereka kenal itu kan yang ada di medsos aja kayak gitu kan, Mas. Makanya bisa dipahami ya, Mas Nur Hidayat mumet banget gitu ya. Hari ini kan kita ajak diskusi kan sepertinya justru Mas Nur kelihatan mumetnya gitu karena memang pilihannya nggak banyak, tapi dari pilihannya nggak banyak itu juga belum tentu semuanya bisa on track dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Iya, betul. Terus tadi ada kendala yang tadi itu tidak mudah untuk transfer knowledge-nya. Dan knowledge-nya juga nggak gampang begitu ya. Oke, sekarang ada Mas Reza. Saya ini masuk kategori Gen Z. Oh, masih muda ya. Dan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Setiap hari saya mengerjakan tugas tepat waktu sehingga jam pulang kerja saya juga tepat waktu. Tapi saya malah diomongin di belakang karena jam pulang selalu on time seperti budaya di kantor saya. Sepertinya budaya di kantor saya memang gitu. Gimana nih Mas Nur dan Bu Novi katanya. Nah, kerjanya tepat waktu, anak-anak Gen Z gitu. Terus tapi di kantor, wah ini kok tadi istilahnya tenggo. Nah, pergi langsung. Langsung go gitu ya. Tenggo gitu ya. Itu malah gini, misalnya pulangnya jam 4. Jam 4 kurang 10 sudah toto siap-siap gitu ya. Tenggo gitu ya. Nah, itu kalau misalnya diomongin di belakang anak muda tapi kok tenggo iki piye gitu. Tapi pekerjaannya sebenarnya enggak ada masalah. Gimana Bu Novi? Iya, jadi sebenarnya begini ya. Siapa tadi Hidayat? Mas Reza. Mas Reza, jadi gini, kalau kita bekerja itu sebenarnya jangan diambil hanya kata-kata kerjanya, karena ketika kita bekerja sebenarnya kita ini sedang meniti karir gitu kan gitu ya. Jadi bekerja berkarir itu yang harus dilihatkan. Kalau kerjaan ya memang beres, tetapi karena kita ini juga berharap bahwa kita ini makin maju karirnya, berkembang, mendapatkan banyak hal yang kemudian akan menjadi dasar untuk kita bisa dipromosikan, maka ya kesempatan-kesempatan yang lain itu yang harus dijaga juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda melakukan itu juga gitu loh. Jadi jangan kayak pakai pakai kacamata kuda gitu. Wis gak ngurus, pokoknya aku gak ganggu kamu, ojo ganggu aku. Pokoknya kerjaanku selesai tak kasihkan tepat waktu ya sudah kayak pulang, gitu. Pulang ya kayak gitu. Nah, mungkin
dimanapun bekerja, karena kita bekerjanya dengan manusia ya kita nggak bisa seperti itu, dan itu sebenarnya untuk Anda sendiri di waktu yang akan datang. Gitu ya. Jadi kayak misalnya udah ngapain sih ikut kegiatan ini gitu, buat apa gitu. Nah itu kalau kita nggak terlatih melakukan itu ya memang ya sudah, kita akan jadi lama-lama jadi mesin, jadi robot gitu loh. Nah karena Anda ini potensinya luar biasa dan Anda manusia yang punya diberikan kecerdasan lengkap, termasuk kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maka gunakanlah kesempatan itu untuk tadi itu menambah karir Anda. Kan enggak rugi gitu loh. Betul. Bahwa Anda tadi melakukan hal itu lebih kayak gitu. Ya, oke. Nah itu nasihat dari Bu Novi ya, Mas Reza. Nasihat ya, Mas. Ya. Nasihat dari milenial, Bu Novi milenial. Oke, Mas Nur piye, Mas? Ya, kalau dari saya sih di dunia industri ini kita harus bagi dulu. Bagi dulu dalam artian kalau orang produksi ini kan sudah menjadi aturan. Ya kan, aturan masuk jam 7 pulang jam 3 atau jam 8 pulang jam 4. Kalau orang produksi dimanapun tempat, tenggo itu aturan. Nah berikutnya adalah orang staff. Orang staff ini kan tidak terhitung daripada jamnya pekerjaan. Ya kan, karena mereka tidak memegang mesin. Kalau memegang mesin kan ada shift 2. Shift 2 masuk, shift 1 pulang. Shift 3 masuk, shift 2 shift 2 pulang. Oke. Ini sudah on time. Dari pekerjaannya cuma pegang mesin, ya pegang mesin. Lah, yang jadi masalah ini adalah kita yang ada di level staff. Pekerjaan kan pekerjaan di depan mata, mungkin secara manajemen ya kan. Seperti itulah. Inilah tingkat loyalitasnya itu di beberapa perusahaan itu dilihat ya. Kalau saya ngasih advice ke beberapa karyawan saya, ya kan, ini bukan buat saya. Benar yang disampaikan Bu Novi tadi ya, betul. Ini bukan buat saya, tapi buat kalian. Yang menilai juga bukan dari saya, tapi yang lain. Ya seperti itulah. Lah budaya di situ seperti apa? Kalau di saya biasanya ada loyalitas setengah jam, 30 menit setiap hari. Iya. Di angka 30 menit inilah loyalitasnya. Setelah 30 menit ya semuanya udah urusan masing-masing. Ya kan. Enaknya saya aturan itu sudah menjadi budaya. Kalaupun belum selesai ya dilanjutkan. Makanya saya nggak bisa memberikan putusan dimanapun kalian bekerja, ya kan. Pastinya ya jangan pakai kacamata kuda, bener. Iya. Ini adalah karir kalian, ya kan. Apa yang menjadi budaya di perusahaan kalian, ya gunakanlah seperti itu dengan baik. Seperti ya itu melengkapi banget apa yang disampaikan Bu Novi. Artinya yang saya catat adalah Bu Novi bilang gunakan maksimalkan waktu gitu ya. Kalau misalnya memang masih ada kesempatan untuk bersosialisasi, itu juga bagian dari upaya pengembangan ya, yang secara informal. Dan Mas Nur juga menyampaikan jangan pakai kacamata kuda. Tetapi memang nggak bisa kalau misalnya divisinya adalah di produksi di mesin gitu ya, karena ada shift. Terus saking loyalnya aku mau kerja aku lebih. Mau terus ya tidak bisa. Nanti shift berikutnya bingung. Gitu. Shift berikutnya udah datang terus Anda tidak mau pergi terus tolak gitu. Soalnya. Jadi semuanya adalah jangan pakai kacamata kuda, monggo disesuaikan dengan kondisi masing-masing pekerjaan. Itu Mas Reza nasihat terbaiknya, dan juga untuk teman-teman Mas Reza Gen Z yang sempat mendengarkan dan juga menonton nanti di YouTube-nya kita. Oke, baik, kita sudah sampai di bagian akhir ya, Mas Nur Hidayat. Silakan sebagai closing dari strategi pengembangan potensi karyawan milenial dari apa yang sudah kita diskusikan dan apa yang sudah dipraktekkan sebagai sebuah masukan untuk sahabat-sahabat Merkuri, para HR manager di luar sana, monggo. Ya, terima kasih. Ya kan, jadi closingnya pada pagi hari ini yang sangat indah ini ya kan. Terima kasih Merkuri ya kan, sudah mengundang, dan MSI juga menjadi bagiannya. Ya, di SDM ini adalah kembali lagi sumber daya manusianya ya kan, manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa memanage, bukan hanya waktu, bukan hanya untuk memanage perkembangan masing-masing orangnya, ya kan. Di masing-masing industri ini berbeda-beda, ya kan. Dimana kita di situ sudah menjadi karyawan, sudah menjadi bagian daripada perusahaan, gunakanlah waktu yang baik
gunakanlah waktu yang untuk meniti karir. Ya kan, bekerja tidak selalu indah, ya kan. Bekerja tidak selalu indah, ya kan. Betul. Tapi tujuannya bekerja ini kita masing-masingnya itu untuk apa, ya kan. Bekerjalah untuk sekarang sampai kita pensiun. Kalau selalu saya dapat nasihat pituah dari beberapa senior, ya kan, semuanya di situ kan. Ya bekerjalah untuk masa depan, ya kan. Oke. Adapun karir, adapun nilai itu dengan sendirinya mengikuti lah. Dan alhamdulillah saya juga bagian daripada milenial bisa merasakan itu. Ya kan. 13 tahun di masa mulai dari admin, HR, mulai dari hanya di depan komputer, ya kan. Sampai sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan penuh mengurusi semua halnya. Kita bisa kenal, kita bisa join ya minimal sampai Forbes Jatim, ya kan. Nah itu adalah buah semuanya, ya kan. Oke. Itu. Ya. Jadi bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan hati. Baik. Terima kasih banyak Mas Nur Hidayat, HR Manager dari PT Cokro Putra Perkasa. Oke, Bu Novi. Kalau kata kuncinya adalah karena pagi ini adalah tentang mengembangkan potensi karyawan milenial, maka pengembangan potensi itu yang harus diidentifikasi adalah soft maupun hard kompetensinya. Nah itu yang perlu kita tinjau kembali untuk teman-teman pengelola HR, apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan tantangan zamannya, kayak gitu. Terus cara pengembangannya juga bisa secara internal, artinya apa yang dilakukan secara internal di perusahaan seperti itu, tetapi juga orang itu bisa berkembang atau belajar dari sesuatu yang dari eksternal. Jadi ikut organisasi lah, terus kemudian kita ini punya keahlian tertentu, kita bisa menjadi pembicara di tempat lain, kita bisa melatih di tempat lain, kita diundang untuk memberikan pembekalan di beberapa acara-acara, terlibat di dalam komunitas. Nah itu adalah salah satu juga pengembangan potensi orang yang bisa kita lakukan untuk tim yang ada di perusahaan, seperti itu. Jadi mengembangkan keterampilan sosial kita, terus kemudian itu networking itu kan akan membantu kita secara tidak langsung, ya Mas. Betul. Kalau kita ada kesulitan nyari data, nyari informasi, itu akan menjadi lebih mudah karena kita punya teman-teman di luar gitu yang kita dapatkannya dari kita melakukan aktivitas-aktivitas tadi. Seperti itu. Baik, lanjut dengan agenda-agendanya MSI. KMSI nanti di tanggal 30 September ada pelatihan dan sertifikasi public speaking dan juga pelatihan pelayanan prima, Mas. Terus kemudian nanti disambung di bulan Oktober ada yang public relation, administrasi perkantoran dan juga MSDM. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, sehat-sehat terus Bu Novi. Ya, makin sehat-sehat sukses juga, MSI ya. Sukses juga untuk Mercury. Baik, terima kasih Mas Nur juga. Mudah-mudahan sehat-sehat terus dan makin sukses Cokro Putra Perkasanya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sahabat Mercury, sampai di sini Solusi SDM bersama PT Cokro Putra Perkasa dan juga MSI Consulting. Saya Aldi mewakili para narasumber mohon pamit. Kita ketemu lagi dalam dialog yang sama dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.